Iki sesuai fakta lapangan ya sing terjadi ya ceritanya ya. Nah, program kuwi kan aslinya kan ya memang diciptakan pemerintah untuk warga desa. Nah, pas kuwi ya mungkin ono lah oknum-oknum sing ya ono sing rada nakal ya mungkin mesti ono. Terus ya ono sing bloko suto ya ono, tapi pas kuwi memang pihak keluarga aku ditarik 500.000 untuk proses pembuatan sertifikat massal. Nah, katanya seperti itu. Cuman pas waktu aku datang ke BPN mencoba untuk menanyakan soal biaya itu. Nah, soal biaya itu ternyata keterangan dari BPN waktu itu ya jenenge mesti ora tak eling-eling. Pas kuwi memang aku nih BPN ki biaya dipungut untuk nek cara wong kampung ngarani blanko. Oh iya. Kuwi dipungut 150.000. 150.000 sudah sampai selesai. Nah, harusnya kan seperti itu, tapi kan kenyataan fakta lapangan di desa kan ya rata-rata ya. Nah, dengar-dengar ya ono sing 500.000, ada yang 900.000, bahkan ada yang lebih. Tergantung luas tanahnya. Nah, katanya seperti itu. Terus untuk proses balik nama, terus pelimpahan dari keturunan itu kan nanti ada butuh surat hibah atau surat jual beli, itu ditarik biaya lagi. Nek pas iku akan ada seseorang yang ke rumah saya kan, itu mau mungut 900.000, cuman tak tolak. Oh, itu dari panitia sertifikat massal. Ya pokoknya entah itu lah. Panitia atau orang pekerja, orang jelas. Yang jelas itu kan ada orang ke rumah saya, nanti hari ini akan ada program sertifikat massal, biayanya dianggarkan sekian. Nah, pada waktu itu yang dikatakan 900.000 untuk per lembar sertifikat. 900.000. Nah, kalimatnya seperti itu. Itu tidak melihat dari luas tanah, yang penting total semuanya rata-rata 900.000 gitu ya. Nah, waktu itu cuman waktu itu kan kebetulan orang tua kan daftar 2 lokasi. Artinya kan 2 lembar kali 2. Nah, 2 lembar sertifikat. Iya. Nah, waktu itu saya katakan kalau 900.000 terus terang saya keberatan. Kalau 500 oke lah, nggak apa-apa. Nah, oke lah, terjadilah akhirnya nego 500.000 deal sampai jadi. Setelah jadi ternyata bidang tanah yang dulunya harusnya sekian kok jadinya seperti ini. Tapi kamu ketika daftar sudah nunjuk lokasinya belum? Ya pasti toh, lokasi kan diukur nggak? Ya diukur dari pihak BPN. Waktu pengukuran aku kurang masih. Jadi ini aku pengukuran kurang jelas. Kurang jelas, yang diukur ngendi luas panjangnya nggak diketahui. Tahu-tahu sudah jadi sertifikat tidak sesuai dengan ukuran. Nah, waktu itu saya balik lagi ke keluarga. Kok jadinya seperti ini? Saya nggak langsung komplain ke pihak PTSL atau pihak yang menyelenggarakan program itu kan. Balik sih, kok jadi ini gini, Pak rasa diomong sih, gue tak beri salah tompo. Keluarga sih, termasuk Pak D balik, tak datengin. Kok gini jadinya, harusnya sebenarnya gitu, kok jadi ini nak saartiku menurut keterangan orang tua ini blok milik orang tua, yang separuhnya beli, yang separuhnya enggak. Oh ya. Nah, terus tiba-tiba ada muncul sertifikat lain. Memang sertifikat lain itu saya belum pernah lihat. Pas waktu saya komplain ke pihak kepala desa, kok jadinya seperti ini? Harusnya kan begini, kalau sesuai SPPT yang diajukan. Kan dasarnya kan SPPT. Terus kalau misalnya ada hibah ya hibah, kalau misalnya tapi ada... di SPPT itu sudah sesuai ukuran tanahmu atau udah kepotong? Itu jelas kepotong jadinya kalau pakai dasar SPPT ya, luasnya itu nggak sampai. Nah, waktu itu aku komplain, terus ada yang bilang katanya sertifikat ini udah jadi. Nah, aku komplain ke pihak Kades.
dengar-dengar sih katanya sudah jadi, katanya. Pas waktu itu kan tak tanyain juga ke kepala desa ya, maaf Pak, dulu waktu penyelenggaraan program ini sampean baca nggak sebelum menandatangani atau menyetujui program yang dilakukan di desa ini? Nah waktu itu keterangan kadesnya bilang ya pasti saya baca gitu. Terus lihat nggak nominal yang dibebankan ke warga? Jawabnya sifat saya percaya, saya tanda tangani, kan gitu. Harusnya kan nggak gitu kan, dibaca dulu nominal yang tertera berapa, sesuai nggak sama SKB keputusan 3 menteri, harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata kan fakta lapangannya nggak demikian sesuai aturan kan, itu fakta lapangan yang kemungkinan di desa-desa. Itu bahkan seluruh desa juga kayaknya gitu ya. Ya kalau masalah seluruh desa kayak gitu saya kurang tahu, tapi kalau di desa-desa lain ya dengar-dengar sih ada yang terciduk juga dan ada yang dipenjara juga. Soal PTSL itu. Nah itu kan kembali lagi ke warga atau syarikat setempat kembali, terutama ke warga desanya ya. Kalau memang dia mau mengawasi tentang program-program seperti itu ya itu tergantung kepedulian anak-anak muda, tapi mungkin masyarakat setempat juga. Iya, tapi mungkin gini pikirnya masyarakat, kalau ngurus sertifikat secara normal itu kan mahal. Mahal. Bisa 5 sampai 6 juta gitu ya. Iya. Minimal. Ketika ada PTSL itu kan sangat dibantu karena nominalnya cuma 500 sampai 900 ribu, mungkin pikirannya begitu tuh. Ya mungkin seperti itu. Dari situ masyarakat juga harus tahu toh. Kalau ngurus pribadi kita katakan iya, karena dia itu mengurus lewat PPATK, PPAT lah, bukan PPATK ya, lewat PPAT atau lewat apa itu lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan itu. Notaris, beda. Ya. Notaris itu beda dengan program yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian disediakan untuk meringankan beban warga desanya atau rakyatnya, itu beda. Harusnya masyarakat itu paham tentang akan hal itu. Iya. Tentu ada anggaran dari pemerintah pusat untuk mensubsidi itu ya. Nah, buat apa kan? Kalau ujung-ujungnya masih ada bilangan-bilangan yang dibebankan oleh warga itu sendiri kan. Contoh misalnya pemerintah buat program yang seperti kita kita terima, contoh misal PTSL seperti itu kan, dari pemerintah keputusannya undang-undangnya seperti ini, ternyata sampai di desa itu lain lagi ceritanya kan gitu. Itu kan sudah nggak real kan namanya, sudah ada oknum-oknum yang memanfaatkan program itu harusnya sih jadi tugas pemerintah juga gitu loh. Kalau masyarakat perseorangan disuruh ngurus kayak gitu nggak bakalan mampu, karena menurut saya gini loh, oknum-oknum seperti itu lebih suka berbenturan dengan perseorangan karena mungkin akan melibatkan banyak-banyak lembaga ya kan, ngurus ini nggak bakalan mampu. Tapi kalau mungkin ada pihak-pihak yang contoh lembaga yang mengawasi bener nggak dikerjakan seperti ini sesuai aturan yang diinstruksikan, itu mungkin akan lain. Itu kalau menurut pengalaman saya yang sudah terjadi seperti itu. Contohnya ya banyak sih kalau mau menelusuri ke desa-desa. Terus kembali ke soal sertifikat dari punyamu, itu jadi ada yang kamu ajukan itu PTSL tahap pertama atau tahap kedua? Kalau dulu itu kebetulan pihak keluargaku mengikuti yang tahap pertama. Lah tapi sebelumnya sudah ada sertifikat itu, yang kamu tiba-tiba tahu ternyata ada sertifikat. Enggak, itu dulunya belum ada, masih blok-blokan, pajaknya pun masih melalui SPPT. Sama-sama masih melalui SPPT. Muncul 2 sertifikat itu ya ketika ada program itu. Oh, berarti yang mengurus 2 orang. Nah, yang jadi SPPT 1 itu langsung dipecah gitu ya? Karena kebetulan orang tua saya kan buta huruf. Ya toh, waktu itu kan waktu mendaftarkan itu posisi aku nggak di rumah, jadi sosialisasinya aku nggak tahu. Harusnya kan
sosialisasi itu harus terang, jangan bersifat cuman lembaran kertas tempelin di mading, itu menurutku nggak cocok. Iya, itu karena apa namanya kebiasaan orang kita mungkin dia mungkin nggak mau membaca, yang penting asal tanda tangan. Sedangkan kan sifatnya orang-orang kampung, terutama orang-orang tua yang buta huruf, itu kan yang penting ya kalau kita katakan tim hore ya, pokoknya asal jadi gitu kan. Asal percaya gitu. Nah, asal percaya gitu aja. Dan banyak oknum malahan yang memanfaatkan karena banyak masyarakat yang asal percaya. Ya, seperti itu. Terus akhirnya gimana itu? Akhirnya ya waktu itu kan ujung-ujungnya yang satu dibatalkan dan kembali lagi ke orang tua. Tentunya prosesnya ya nggak segampang yang dibayangkan. Nah, coba bicara soal prosesnya itu gimana? Prosesnya dulu saya pernah sudah mencoba sama pemerintah setempat, katanya bertanggung jawab begini. Pernah ya waktu itu kan didiskusikan di desa juga. Oke, saya antarkan ke lembaga ini karena waktu itu pernah ya kebetulan saya sempat naik daerah itu kan, saya gertak. Kalau memang ini real sesuai aturan, mari kita datangi BPN. Nah, kenapa waktu itu saya ajak ke sana? 2 orang antara Sekdes dan Kades itu dulu waktu itu aku berpikiran pengen tak adu, mana tuh yang betul. Nah, otomatis sertifikat itu kan pengajuan dari desa. Meskipun melalui program itu pengajuan dari desa. Kalau sampai ke BPN itu otomatis ada orang desa. Ada yang mengajukan juga. Nah, kok bisa jadinya seperti ini gitu loh. Nah, maksud saya waktu itu pihak kadesnya tak ajakin ke BPN supaya keterangannya itu jelas. Sampai ke sana enggak? Waktu itu dia berjanji ya tak anterin sampai ke sana, mau kemana toh orang ini. Nggak sampai, ternyata dia itu bohong lah. Oh iya, menghindar ya untuk nenangin kamu ya. Ya katanya seperti itu. Waktu sampai di hari H itu kan waktu itu saya sampai mengadu ke pihak Pemprov juga sampai ke tingkat provinsi. Ya waktu itu kenapa alasannya kenapa kok sampai ya, ke karena provinsi? Gini, untuk membalik nama dan penghapusan itu kan otomatis kalau kita pribadi itu kan akan mengeluarkan banyak biaya. Waktu itu memang serupiah pun aku nggak ngeluarin gitu loh, dengan bantuan Pemprov. Waktu itu saya diarahkan bikin surat aduan tertulis, Mas. Kebetulan waktu itu kan Pak Ganjar telepon saya langsung. Ya tentunya saya WA, cuma dibaca sampai banyak lah intinya lah. Sampai ujung-ujungnya Pak Ganjar telepon saya langsung bikin surat aduan tertulis. Waktu itu pas ditelepon saya bilang, saya tidak bisa buat Pak. Memang saya katakan seperti itu. Minta kadesnya untuk membuatkan. Nah, terus waktu itu saya praktekkan. Kadesnya kebetulan waktu saya di desa tidak ada. Saya minta tolong sama Pak Sekdes. Pak Sekdesnya keterangannya tidak berani. Alasannya apa saya nggak tahu. Akhirnya saya berinisiatif sendiri, bikin surat aduan tertulis, saya kirim ke pihak Pemprov, ya toh. Nah, itu nggak langsung direspon. Otomatis saya harus nunggu 2 minggu. Memang sengaja tak tunggu kalau memang nggak ada tindak lanjut. Sebelum saya kirim surat aduan itu kan tak foto dulu semuanya. Baru 2 minggu tak kirim ke nomor pribadi Pak Ganjar. Waktu itu memang dibantu, diinstruksikan ke pihak kabupaten, kecamatan. Terus yang saya tahu di situ ya ada orang-orang yang memakai pakaian tentara dan polisi. Terus dipanggil ke kecamatan. Tapi sebelum ke kecamatan kayaknya ada kamu didatangkan ke rumah atau? Ya memang pada waktu itu ada orang dari pihak kecamatan yang datang ke rumah saya. Itu tujuannya apa katanya? Bawa surat panggilan. Oh, dia cuma ngantar surat itu. Nah, ngantar surat itu, bawa surat panggilan, katanya sih mediasi seperti itu ya. Tapi waktu saya buka lembaran kertasnya, jam 10 dia datang ke rumah saya, jam 12 saya harus datang dan sampai di kecamatan. Itu kan ya aneh lah, menurutku aneh lah ya. Akhirnya kamu gimana? Akhirnya ya orang-orang kecamatan saya sambut. Saya bilang tuh apa adanya Pak, kalau memang surat ini
betul dan real tidak ada permainan ya Pak ya, harusnya 2 atau 3 hari atau seminggu surat ini sudah datang dan sampai di alamat saya. Masa saya didatengin kayak gerbekan gini kan ya menurutku nggak pas, tolong diagendakan ulang. Waktu itu memang seperti itu dan di schedule ulang. Nah 10 hari kemudian datanglah surat dan diagendakan kembali dan akhirnya dibantu juga dan balik lagi ke nama orang tua saya. Oh, akhirnya sertifikat itu kembali ke hak keluargamu. Tapi di dalam situ ada juga isi perjanjian yang kebetulan menurut saya ya itu konsekuensinya mengarah ke satu pihak, tentunya ke pihak nama saya gitu loh. Seperti apa? Kalau untuk dibaca ulang kebetulan saya tidak bawa suratnya. Intinya kalau saya mengungkit kembali, otomatis saya akan kena pidana kan seperti itu. Isinya seperti itu. Harusnya kan nggak seperti itu karena itu kan mediasi. Kalau memang harus ada ketentuan tertulis, itu bebannya harus ke dua belah pihak. Sebentar kan gini, Mas. Kamu kan memperjuangkan hak kamu soal tanah. Tapi kenapa ada surat pernyataan kalau kamu istilahnya mensuarakan soal sertifikat? Ya itu tentunya kalau dari feeling atau pikiran yang mungkin kurang positif ya, tapi jangan ditiru. Ini sebagai pembicaraan pribadi saja ya. Itu mungkin akan ada oknum-oknum yang merasa terancam. Kalau menurutku seperti itu. Oh, sehingga disuruh membuat pernyataan itu. Harusnya kan surat itu kalau memang bertujuan untuk mendiskusikan, apabila harus ada konsekuensi, kedua belah pihak itu harus ada konsekuensinya. Mungkin gini apa namanya kalau saya menangkap, karena kamu terlalu vokal mensuarakan soal program PTSL di desa yang menurutmu nggak sesuai aturan gitu kan? Ya itu kalau orang-orang melihat sesuai fakta lapangan ya memang tidak sesuai. Iya, artinya begini. Kamu diberi proses untuk membalikkan hakmu tanah itu dengan syarat kamu tidak boleh mengungkit soal PTSL gitu kan. Itu kan lucu. Ibadahnya begitu. Nah, itu kan lucu kan sebenarnya seperti itu karena itu kan hak pribadi setiap warga. Boleh menyertifikatkan karena memang program itu kan disediakan untuk warga yang diamanatkan ke ya tentunya dari pemerintah terkait ya. Kalau saja orang-orang pemerintahan mau mengawal ya toh atau mengusut soal program itu, saya yakin banyak kok oknum-oknum yang akan tertangkap kok. Itu jelas. Itu jelas. Kalau misalnya mau mendatangi dari pintu ke pintu, itu kan bukti real dari pintu ke pintu ya. Tapi kan ya, menurut informasi yang kamu dapat, ketika biaya PTSL itu hanya 150.000, ketika di desa atau panitia sertifikat itu membebani masyarakat di nominal 500.000, itu informasi yang kamu dapat dia melakukan pelanggaran pidana atau enggak? Ya itu biarkan orang-orang yang menilai. Karena waktu itu pas waktu saya datang ke kelurahan, bahkan saya sampai ngomong, tolong kumpulkan panitia PTSL sama Pak Lurah juga di sini. Saya pengen dengar lah isi surat yang sebelum ditandatangani sampai terjadi persetujuan bahwa program itu ada di desa. Itu seperti apa? Malah saya disuruh datang ke rumah pribadi. Itu kan bukan urusan pribadi. Ya nggak pas menurut saya. Saya nggak saya datengin memang waktu itu. Kalau misalnya itu terjadi ya rencana mau saya saksikan kamera lah, karena mungkin saksi yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa bohong itu ya kamera video ya pasti itu itu nggak bisa bohong. Nah itu nggak bisa ada bohong. juga yang bisa ngedit untuk mengaburkan itu kan. Nah itu kan ada toh, kalau misalnya durasi 10 menit dipotong jadi sekian menit kan realnya ada. Tapi ketika kamu menjalani proses untuk mengambil hakmu
ada nggak ancaman-ancaman dari orang tertentu? Pasti itu ada ya, karena ada oknum-oknum yang merasa terancam pasti ada lah waktu itu. Cuman tak biarin siapa yang nelpon, cuman tak liatin, tak screenshot, apa ya itu untuk tameng diri sendiri ya. Apabila nanti ada seperti ini, saya kan punya bukti. Gitu loh, ada WA pribadi juga ada. Kebetulan sampai saat ini masih tak simpan gitu loh di rumah, di handphone yang satu, bukan di handphone yang ini. Di rumah tentunya masih ada lah ya, untuk kalau suatu saat nanti ada begini ya, kalau mau real ya ini toh saya lihat. Saya liatin, karena itu kan ya mungkin menurutku sebagai bukti ya, kalau suatu saat nanti ada yang begini gitu loh. Iya. Sampai sekarang kamu masih itu enggak? Masih. Enggak, maksudnya gini, perasaanmu atau masih kecewa atau masih... Kalau untuk itu enggak lah ya. Iya. Cuman kalau bisa masyarakat itu harus lebih peka untuk mengawasi, karena ya sesuai aturan memang masyarakat nggak terlalu banyak tahu. Itu kan tugas para sarekat-sarekat atau orang-orang yang diberi mandat untuk mensosialisasikan program yang akan dijalankan, itu kan harus gamblang dan jelas supaya itu terang. Berarti ini masalah soal dana desa ya? Misal kalau soal dana desa menurutmu bagaimana itu seharusnya? Kalau dana desa ya kebetulan kan aku nggak terlalu ke lingkup desa. Enggak, dan saya kan begini, apa namanya, itu kan untuk merancang sebuah program kan ada musrembang itu. Nah, orang-orang yang diundang itu kan ada tokoh masyarakat, ada BPD yang di forum itu, terus ada kalangan anak muda. Nah, kalau untuk kalangan anak muda di desa itu mungkin adalah yang peduli, ada yang tidak. Dan itu sebenarnya tugas BPD untuk mengawasi anggaran-anggaran itu. Iya. Nah, ya buat apa ada BPD kalau ditanya ujung-ujungnya misal nggak tahu, kan ya nggak tepat kan jawaban seperti itu. Iya. Dia beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Nah, itu kan antara beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah, harusnya kalau menurut saya ya, itu masyarakat itu ada komunitas pantauan anggaran dana desa. Nah, itu harus ada ya. Contoh misalnya masyarakatnya satu harus peduli. Itu biasanya dilewat itu organisasi pemuda itu loh, kayak Karang Taruna. Nah, itu seharusnya yang mau berperan aktif mengawal gitu loh. Ya tergantung dari desa itu sendiri, pemudanya bagaimana, terus orang-orang yang tahu arah-arah itu bagaimana. Karena kalau orangnya nggak peduli, ya itu enak toh bagi oknum-oknum yang suka menyelinap lah, contohnya banyak lah ya. Karena buktinya juga ada banyak toh di desa-desa, kabar berita lurah ABCD, desa ABCD. Iya. Itu kan ditangkap kan banyak toh kayak gitu. Nah, itu bisa buat pelajaran sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak mau introspeksi malah merasa kebal hukum. Karena mungkin menganggap oh masyarakat di desa itu ya peduli kayak di sana. ya. Kalau di desa kita, di desaku lah, itu kayaknya masyarakatnya kurang peduli tentang akan hal-hal kayak gitu. Kayaknya loh, itu kurang peduli ya. Contohnya kalau saya keluar-keluar di grup di media online, itu jarang direspon gitu loh. Ya kenapa? Ya harusnya menurutku bagus kalau ada seseorang yang mengkritik sebuah desa. Itu kalau ditanggepin secara optimis, oh ini supaya desanya itu berkembang. Supaya orang-orang ini tuh ada pemikiran, oh saya nggak bisa kayak gini tuh. Memang harus ada orang-orang yang perlu memberikan kritikan-kritikan seperti itu. Tapi ya kayaknya nggak berlaku. Gitu loh, malah dipojokkan gini ya, dicap bodoh gini ya. Ya tapi itu nggak terlalu tak tanggepin. Yang penting ya kritik boleh-boleh saja, yang penting jangan menuduh lah intinya. Iya. Tapi kamu kayaknya kan lama nggak di rumah tuh ya. Ya. Terus tahu-tahu kamu muncul, terus menjadi orang yang kritis terhadap pemerintah.
Ya Kamu tujuannya apa sih waktu itu? kalau tujuan saya pribadi itu siapapun pasti pengen ya desanya maju, biar apa itu nggak menjadi desa tertinggal gitu loh. Kalau saya pribadi. Iya, kalau menjadi desa maju kan bantuannya di stop. Lah ngapain terus-terusan ngandelin bantuan kalau bisa mandiri kan gitu toh. Lebih bagus kan mandiri. Contoh misalnya kita lebih suka tangan di bawah atau di atas. Nah, itu tergantung mental. Tergantung mental memang. Contoh lah misalnya banyak toh desa-desa yang pelosok-pelosok yang jalannya masih kurang bagus. Padahal kan anggarannya jelas. Karena menurut saya gini loh, pemerintah pusat mempercayakan anggaran itu untuk memangkas untuk memangkas apa itu tangan-tangan hitam kan. Ya. Nah, tapi ujung-ujungnya orang-orang di desa itu banyak sekali lah oknum-oknum ya memang tingkat korupsinya nggak besar. Tapi ya sedikit lama-lama sedikit malah itu kalau dikumpulin per desa contoh misalnya 1000 ya jadi banyak kan. Iya. Nah ya itu memang bagus dari pusat diserahkan langsung ke desa itu menurutku bagus. Supaya apa, alokasi dana itu supaya tepat sasaran. Ternyata dimanfaatkan sama kepala desa. Nah itu tergantung kepala desanya itu ya. Kalau rakyatnya atau warganya itu bagus, kritis terhadap desa itu menurutku malah bagus. Itu sebagai pengawal dari dana desa itu. Nah, seperti itu menurutku bagus. Tapi biasanya yang kritis itu malah digarisbawahi, dicap wah orang-orang ini seperti ini nih, orang-orang seperti ini nih. Ya, malah seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau yang saya alamin, mungkin ini perasaan saya sendiri ya. Mungkin kalau orang lain kan saya nggak bisa mengasumsikan keadaan kenyataannya seperti apa. Iya, seharusnya orang-orang yang kritis itu dikasih ruang. Nah, dikasih ruang, harusnya ya diajak rembukan ngomong-ngomong. Misalnya omongannya salah. Misalnya, Rene Mas, tak kandani iki lu asline ngene. Nah, program iki seperti ini, tujuannya begini. Anggaran ini dibuat seperti ini harusnya kan memang dikasih pencerahan, nggak terus di semata-mata begini. Wah kan repot malahan kalau dipangan mentah seperti itu. Ya karena orang-orang warga itu kan ya kalau di desa kita kan masih sering yang pendidikannya minim. Jadi kalau untuk berpikir sampai ke atas tuh nggak sampai. Kebanyakan orang-orang desa kan gitu. Itu tergantung pemerintahnya. Mas, nggak memandang masyarakatnya mayoritas lulusan SD, SMP, SMA, itu tergantung pemerintahnya. Ya, pemerintahnya punya niat untuk mencerdaskan masyarakat enggak? Nah, itu kan gitu. Kembali lagi ke pemerintahan desa setempat, kabupaten setempat, bahkan kan untuk penyusunan APBDes itu kan tidak diajarkan di sekolah. Ya, nah, karena tidak diajarkan di sekolah, seharusnya pemerintah memberi sosialisasi ke masyarakat dan itu tidak memandang kelas dia SD atau SMP kan harusnya seperti itu. Tapi kalau yang fakta yang terjadi di desa-desa kan ya seperti itu tuh kan dibikin mudah seolah-olah gini-gini. Contoh misalnya sosialisasi hanya kertas lembaran tempelin di mading. Ya kalau orang itu bisa baca, kalau tidak bisa baca dan itu kan bahasanya nggak jelas ketika yang ditempel di pinggir jalan gitu loh. Itu kan padahal kita kan istilahnya gini ya, ketika kamu kritis terus ingin tahu soal anggaran desa untuk apa, anggarannya berapa, itu kan sebatas hanya ingin tahu. Nah, tapi pikiran dari orang pemerintah, dia pikirannya mungkin agak negatif. Nah, mungkin itu malah pengen musik-musik kerjaan kita gitu kan, mungkin kayak gitu. Makanya dia responnya agak negatif ketika kamu tanya. Nah, mungkin seperti itu. Atau mungkin karena wah ini kok gini ya nggak tahu juga. Padahal itu menurutku bagus. Oh orang ini ada rasa ingin tahu. Kalau menurutku bagus. Oh orang ini ada rasa ingin tahu. Patut nih diberi apresiasi lah. Sini mas, tak kasih tahu. Jadi harusnya itu seperti ini supaya dia itu ya lebih tahu. Kalau salah satu orang itu tahu,
kemudian dia bertemu sama orang yang nggak paham tentang urusan itu, dia kan bisa memberikan pencerahan kembali ke orang yang sebelahnya yang nggak tahu. Gitu. Terus menurutmu dengan adanya dana desa itu di fakta lapangan menurutmu sudah ideal belum atau sudah sesuai harapan dari pemerintah pusat belum? Kalau itu sih tergantung desanya dan anggarannya berapa ya Mas ya. Kalau anggarannya kecil, desanya luas, itu kan jadi repot, akan terjadi kecemburuan sosial. Wah, ini gang ini lagi, gang ini lagi. Nah, itu biasanya seperti itu juga sih Mas. Itu kan periode pemerintah itu kan 5 tahun. Ya. Ketika anggaran itu diberikan setahun sekali, kalau di kalkulasi 5 tahun kan bisa menutup. Ya, itu kembali lagi ke syarikat setempat ya Mas ya. Kalau menurutku begini, kalau penyampaiannya terang, otomatis warga pun akan memahami dan memaklumi. Kalau penyampaiannya terang, contoh misal tanggal ini anggaran atau APBD desa akan turun. Contoh misal tahap pertama turun 1.000 atau 500.000 atau 1 juta. Itu kalau diinformasikan ke warganya, itu kemungkinan warga itu akan memaklumi. Contoh misalnya turun 1.000 akan dialokasikan untuk program A, B, C, D atau apa. Nah, kalau warganya tahu, otomatis kan dia tahu, oh kegunaan anggaran ini itu untuk ini, kegunaan anggaran ini digunakan untuk ini. Jadi kan nggak akan timbul cuit-cuit atau bagaimana. Terus di desamu itu, kamu tahu nggak programnya selama 1 tahun ke depan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Padahal pemerintah itu kan punya kewajiban Memberi tahu informasi soal apa programnya, berapa anggarannya. Nah, harusnya karena ya kalau untuk dana-dana desa itu ya contoh misalnya kalau ada mading di desa yang ditulis atau bagaimana. Kalau misalnya kebetulan ada salah satu warga yang datang, oh jadi seperti ini keterangannya. Contoh misalnya ada yang kurang jelas kan bisa tanya ke pihak syarikat setempat itu. Bukan malah menghindar. Ditanya kabur. Tapi biasanya itu di desa nggak ada kok yang menanyakan hal-hal seperti itu, nggak ada. Paling cuma 1-2 orang yang menanyakan. Biasanya diwakili sama 1-2 orang itu dari masyarakat. Biasanya. Kalau diajak bareng-bareng kan itu namanya demo. Harusnya kan seperti itu. Tapi untuk menghindari hal-hal kayak gitu kan ada toh, zaman sekarang kan zaman handphone serba ada. Informasi disampaikan dimanapun juga bisa kan. Seharusnya pemerintah nggak kekurangan cara untuk memberi sosialisasi. Untuk menginformasikan hal seperti itu kan sebenarnya nggak kekurangan jalur kan. Ada media online, ada grup WhatsApp, ada apa kalau disakuan ada grup Facebook gini dibuat. Kalau untuk grup WhatsApp saya nggak tahu karena saya nggak mengikuti hal-hal kayak gitu. Sebenarnya di RT pun juga ada grup WhatsApp gitu loh. Cuman kamu nggak masuk grup itu? Nggak, aku kamu nggak bukan warga situ paling. Nggak ada warga RT situ. Ya itu kembali ke apa itu admin grupnya ya. Mau dimasukkan atau enggak kan kita nggak tahu. Itu tergantung gitu loh. Terus apalagi yang menurutmu di desa itu yang masih perlu diperbaiki? Kalau masih menurut diperbaiki itu sebenarnya banyak ya, tergantung kepala desanya itu mana yang mau didahulukan. Kalau misalnya jalan ya fokus ke jalan. Kalau misalnya desa yang tergenang banjir ya fokus ke irigasi. Tergantung kemauan warga itu seperti apa gitu. Ketika musrenbang itu ya. Nah, tergantung itu. Tapi kan musrenbang itu hanya formalitas kayaknya. Untuk anggarannya terus untuk alokasinya sudah ditentukan sama pemerintah. Ketika ada musrenbang, pemerintah memberi informasi. Ya kalau untuk saya pribadi atau mungkin saya yang kurang bertanya, saya juga kurang paham. Dari pertama apa itu adanya APBD untuk desa, saya itu nggak pernah tahu turun berapa, nggak pernah tahu. Nah itu ketika tanya ke
BPD pun nggak dikasih tahu ya. Ketika tanya BPD, tanya langsung ke syarikat setempat, kan nggak pas kalau begitu. Harusnya BPD ketika ditanya itu bisa menjabarkan. Iya. Karena apa? Sifat BPD itu kan sebagai jembatan kan untuk menyampaikan suara warga atau suara rakyat kan seperti itu. Contoh misalnya warganya butuh penjelasan atau keterangan tentang anggaran dana desa. BPD pun harus bisa menjelaskan. Contoh misalnya ada salah satu warga yang butuh keterangan tentang program, contoh misalnya pembangunan jalan. Harus bisa menjelaskan. Iya. Itu BPD karena BPD itu kan sebagai jembatan suara warga ke tingkat desa. Kalau nggak bisa menjelaskan, buat apa ada BPD? Karena BPD itu kan dibayar dari anggaran dana desa itu ya kayaknya ya. Dari APD. Nah APD kan, APBD itu kan. Bukan, apa namanya itu, pendapatan asli desa, PAD. PAD-nya. PAD, ya. PAD-nya itu kan daripada terbuang sia-sia. Iya, buat ngecor wae ya. Buat apa gitu loh, beri jajan baru-baru bancaan enak. Iya. Kok ngopeni BPD rata troy mumedan. Tapi di desa-desa yang lain ketika aku lewat jalan-jalan gitu ya, lihat ada gedung serbaguna bagus, ada taman desa bagus. Di desamu gimana? Kalau di desaku itu gedung serbaguna ada. Tapi ya kayak gitulah bentuknya. Entah maksudnya itu gimana? Ya harusnya gedung serbaguna kan itu kan bisa dipakai toh. Karena saya nggak tahu anggaran yang digunakan untuk pembuatan gedung itu berapa, aku kan nggak tahu. Tapi ya gedung serbaguna ada tapi nggak bisa dipakai saat ini. Cuman kemarin memang dipakai untuk apa toh, dapur umum. kan dapur umum waktu banjir. Waktu ada kendala banjir itu dipakai. Ya itu ya sudah bagus lah, itu ada manfaatnya ya. Manfaatnya. Daripada tahunan manfaatnya. Padahal masyarakat pengen olahraga, voli, takraw. Nah, harusnya kan itu ya. Kalau Mas Jamil dulu kan pernah ya membahas tentang gedung itu. Itu bagaimana, Mas? Jadi itu kan gini sebenarnya. Karena aku kan lihat di grup Facebook. Pertama banyak orang yang tanya soal pemerintah desa, programnya apa. Banyak yang mengkritik pemerintah desa. Nah waktu itu aku punya niat untuk menjembatani. Saya silaturahmi ke kepala desa, menyampaikan bahwa aspirasi desa itu seperti ini, aspirasi masyarakat pengennya begini. Terus saya punya niatan untuk mewawancarai. Nah terus saya pengennya itu live gitu loh, ditonton secara live di Facebook atau di YouTube kayak gitu. Nah cuma waktu itu kepala desanya minta saya setor nama, supaya diundang secara resmi gitu secara ya. Resmi. Istilahnya seperti itu. Orang-orang itu yang saya setorkan nama-namanya itu ada sekitar 20 atau berapa itu loh yang ya waktu itu memang aku juga tahu, cuman kebetulan waktu itu kan aku nggak di rumah ya. Waktu itu aku di Boyolali. Rencana saya mau pulang. Nah, mau pulang ikut, jadi apa itu, ingin menyaksikan secara langsung. Ya kalau misalnya harus setor nama, saya ingin juga hadir dalam nama-nama yang akan disetorkan. Tapi ya karena kebetulan itu nggak bisa, cuma denger dan lihat dari kabar di grup-grup desa itu, ya saya pantau aja itu. Iya. Terus gini, ternyata setelah saya setor nama, undangan sudah turun. Itu agendanya dirubah. Nggak jadi diundang secara resmi, tapi ini undangan terbuka, seluruh masyarakat boleh hadir. Wah itu lebih bagus. Iya, disediakan tempatnya, disewakan tenda, difasilitasi lah. Ya itu bagus. Nah cuma ada miskomunikasinya di sini. Kita kan ingin meminta penjelasan soal anggaran APBDes selama 2017 hingga 2021 kayaknya kalau nggak salah. Nah, terus pemerintah desa itu punya tema sendiri, ngopi bareng sama pemuda-pemuda desa. Dia ngundang Babinsa sama Kamtipmas. Nah, terus? Nah, ternyata di acara itu
tidak sesuai dengan bayangannya pemerintah. Karena kita tujuannya minta penjelasan. Ketika sambutan dari pemerintah sudah selesai, giliran dari tanya jawab, perwakilan dari pemuda, saya yang maju pertama itu. Nah, saya presentasi karena sudah saya siapkan tuh PowerPoint-nya. Saya taruh di laptop temen yang sebagai operator, ditampilkan di layar proyektor, tampil tuh dari 2017 sampai 2019 20 atau 21, saya agak lupa. Itu kelihatan dari APBDes. Nah, dari situ saya mau minta penjelasan mana yang telah terrealisasi, mana yang belum, supaya gamblang gitu kan. Karena anggarannya gede. Untuk jalan itu juga sampai dari beberapa periode itu sampai 900 juta dari apa namanya untuk talut, untuk perbaikan jalan, untuk gedung serbaguna, taman desa, terus untuk apa namanya taman baca masyarakat, itu ada anggarannya semua. Ya, ada APBD-nya gitu loh. Ada. Nah, tetapi real di lapangan gedung serbaguna kan mangkrak. Taman baca masyarakat juga mangkrak. Taman desa nggak ada. Terus ada apa namanya itu gapura batas desa, itu ada APBD-nya, tapi nggak terlaksana. Di lapangan pun nggak ada bentuknya sama sekali. Nah, ketika sudah waktunya pemerintah untuk menjelaskan, malah muter-muter. Keterangannya nggak sampai titik poinnya ya? Nggak ketemu titik poinnya yang diharapkan oleh anak-anak muda. Akhirnya di situ menjadi perdebatan. Karena kalau waktu saya mengikuti dulu tentang apa itu berita itu pertanyaannya yang kurang mengarah ke fokus titiknya. Waktu itu adalah salah satu warga situ, pemuda ya waktu itu pertanyaan muter-muter juga. Kalau aku nyimak itu asumsi saya ya, harusnya contoh misal yang dikomentari gedung, ya bahas toh gedungnya itu sampai selesai, jangan lari kemana-mana dulu. Iya, karena begini, jadi saya itu kan presentasi dulu tuh, dari awal sampai akhir semua program saya sampaikan dulu. Saya sampaikan dulu, setelah itu baru direview satu-satu. Nah, misal fokus untuk perbaikan jalan, anggarannya berapa, realisasinya berapa. Kalau sudah selesai, baru tahap keduanya tuh, misal untuk gedung serbaguna, harapannya begitu. Cuma kan karena banyak orang, kurang kondusif. Ya, mungkin. Nah, kebetulan ada salah satu BPD yang angkat soal gedung serbaguna. Ternyata dari situ baru ketahuan ada penyelewengan dana untuk gedung serbaguna sehingga volume yang diharapkan tidak sesuai. Nah, dari situ. Nah, karena sudah larut malam, akhirnya saya sebagai koordinator dipanggil sama Babinsa dan Pantipnas masuk ke kantor tuh, diajak mediasi, disuruh menyelesaikan. Karena dari awal itu Sekdes sudah memberi apa namanya, sudah berharap ini kita selesaikan karena nggak bakal selesai satu malam ini, kita lanjut di kemudian hari. Tapi masyarakat nggak mau, harusnya satu malam itu dibahas sampai selesai. Oh gitu. Nah, karena sudah nggak kondusif, saya diundang, akhirnya oke lah saya iyain untuk selesai. Cuma saya minta syarat, harus ada fotokopi laporan keuangan yang dari desa ke kabupaten. Saya minta kopiannya. Kedua, saya perlu dibantu sama apa namanya itu pendamping desa untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika tidak selesai misalkan harus ada audit, ya saya minta ada audit. Nah, oke ya, akhirnya saya selesaikan, saya stop anak muda, berhenti. Nah, kemudian harinya saya nagih tuh, mana kopian laporannya keuangan. Diberikan nggak? Sampai berkali-kali aku ke kantor, nggak pernah dapat. Nggak pernah. Sehingga saya diancam begini, mau dilaporkan atas pelanggaran undang-undang ITE karena menampilkan PPT. Nah, saya ketawa dah. Itu PPT juga bisa diakses semua orang, kok mau dilaporin. Itu yang mau ngelaporin juga lucu menurutku ya. Karena itu kan lokasi-lokasi umum. Ya toh? Yang mau dilaporkan apanya? Iya, gitu kan. Aneh.
Terus karena dia juga telepon, saya juga waktu itu langsung buat video. Nah, saya share di grup Facebook. Di grup desa itu ya? Iya, grup Facebook desa. Ditelepon lagi, suruh menghapus. Saya juga pernah itu, tapi sampai sekarang nggak saya hapus. Saya hapus karena saya punya menghormati dia. Dia sebagai orang yang terlibat, dia meminta untuk dihapus dengan syarat untuk mengajak damai. Terus saya hapus. Saya tagih tuh karena syarat minta damainya. Juga muter-muter. Ketika aku datang ke kantor, dia baru lihat aku mau parkir motor, dia langsung, "Mas, saya ada acara di kecamatan, saya tinggal dulu ya." Hampir sama dengan yang saya alami. Hampir sama yang saya alami juga seperti itu. Alasannya ada aja waktu itu kan. Cuman kan saya juga gak kalah pemikiran kan. Kalau misalnya ini contoh misalnya dulu waktu saya mengalami itu saya pakai strategi seperti ini. Hari itu kalau misalnya dia ada kerjaan, tak tungguin kamu di mana. Setelah kerjaan kamu selesai, ayo selesaikan urusan kita berdua. Kalau aku pakai acara seperti itu, tak tungguin. Kalau misalnya ada pekerjaan ya tak tungguin kerjaannya. Jadi sistemnya harus sistem sidak supaya apa? Orang-orang seperti itu yang biasa mempermainkan itu nggak bisa berkutik, gitu loh. Kalau strategi saya seperti itu. Iya. Karena saya nggak frontal, cara pendekatannya nggak frontal sih. Iya sih. Nah, cuma begini. Ketika ada pemuda ingin tahu, terus menagih janji apa yang dijanjikan, dia malah menghindar. Ya, nggak itu memberi pendidikan, nggak memberi solusi bagi masyarakat, itu kan aneh. Dia kan punya kewajiban. Harusnya seperti itu. Karena apa? Kalau menurut undang-undang yang tertera di Undang-Undang tahun 2014 nomor 6 itu kan tertera kan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi hal-hal seperti itu kan. Iya. Itu kalau dia tahu kan harusnya dia menghormati. Nah, harusnya karena sifat syarikat itu kan sebagai pelayan masyarakat. Apabila ada salah satu masyarakat yang ingin tahu, harusnya syarikat-syarikat itu bisa memberikan penjelasan, pengertian atau kecerahan supaya semuanya itu terang dan tidak terjadi tidak terjadi fitnah gitu loh. Karena itu bahaya menurutku. Karena dari kurang terangnya penyampaian akan muncul asumsi yang menurutku nanti akan timbul jadi penyimpangan. Asumsi yang liar. Nah. Bahkan gini, saya juga sempat konsultasi sama temanku yang di kementerian ya, di pusat ya. Saya konsultasi, saya menyampaikan apa yang terjadi di desa. Dia menyarankan pertama gini Mas, kamu bikin surat tujukan ke kabupaten, minta salinan itu laporan keuangan, atau minta di BPK tinjau ke desanya gitu. Nah, ketika kamu nggak puas dengan pemerintah desa, bikin surat langsung ke kementerian. Nanti saya yang menerima surat itu. Nanti saya segera agendakan untuk meninjau ke desa langsung. Ada timnya yang turun kayak gitu. Cuma saya pikir-pikir lagi, apa iya hanya masalah ini ada salah satu yang sangat dirugikan? Ya, kadang memang harus. Kadang-kadang kayak gitu. Iya, karena begini ya, kalau saya pribadi itu biasanya akan timbul begini. Ya harus bareng-bareng menurutku adalah pendukung dari masyarakat lain atau pemuda lain. Janganlah perseorangan terlalu menggeber hal-hal yang kayak gitu. Karena apa? Nanti akan muncul, wah ini akan cari muka atau namanya ingin gini. Sebenarnya enggak seperti itu. Enggak ada sebenarnya. Contoh misalnya kayak yang aku alami ya, itu enggak ada saya pengen cari muka atau pengen menaikkan nama, itu enggak ada. Ya tujuannya satu, agar apa yang menjadi hak rakyat, apa yang menjadi fasilitas untuk rakyat itu dijalankan sesuai amanatnya gitu loh. Tapi dari semua pengalaman yang kamu lakukan itu, kamu
kamu masih semangat nggak sampai saat ini? Kalau untuk sampai saat ini ya saya masih semangat karena begini ya, siapa lagi kalau bukan kita, Iya. gitu kan. Tapi untuk masyarakat lain biasanya itu kurang peduli. Dia bukan tidak peduli. Dia biasanya begini. Dia mau ketika sudah terjadi. Iya. Oke, misal butuh bantuan, ayo kita jalan. Nah, gitu. biasanya kalau masyarakat di desa kita itu, desa kita ya yang saya alami ya nggak usah disebut lah desanya mana ya, nanti sensitif itu ya. Nah itu harusnya itu gini, harus ada kesadaran masyarakat, gitu loh. Mana yang perlu diawasi dan mana yang perlu dimaklumi menurutku ya. Iya, kalau menurutku bukan dari masyarakatnya, mulai dari pemerintahnya. Ya, karena gitu kan, karena yang punya kewajiban itu pemerintah. Kalau pemerintahnya sadar, Iya. nah, oh ini harus saya sampaikan ke warga. Iya. Oh ini enggak, itu Iya, ketika dia tidak memenuhi kewajiban, dia kan batal sebagai pejabat. ya itu kalau yang tahu, kalau dia itu sadar diri ya. Tapi kan rata-rata kalau menurut saya pribadi ya, setan itu sudah enggak tempatnya sudah enggak di tempat-tempat wingit atau pohon-pohon besar. Tempatnya yaitu di kantor-kantor desa, kantor apa itu. Bahkan setan juga heran, kenapa ada manusia kayak gitu. Menurutku kayak gitu, karena apa? Di situ akan banyak godaan. Makanya dari situ kalau misalnya ada apa ya, undangan atau gini, ya pasti akan ada tawaran-tawaran yang menurutku perlu diantisipasi juga itu. Tapi ketika apa namanya di desa menjadi apa dalam tanda kutip terus tertinggal, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kalau masalah untuk siapa yang harus bertanggung jawab, ya tanggung jawab masyarakat bersama. Ya tergantung masyarakatnya itu mau nggak peduli sama desa itu. Karena apa? Contoh misalnya lurah pun juga nggak akan kuat kalau dia cuman sendirian menurutku. Atau sarekat nggak akan kuat kalau cuman maju sendirian. Kalau sudut pandang saya ya, kalau misalnya lurah itu atau sarekat maju sendiri tidak kuat, bawa atau warganya untuk menggedor. Mungkin sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten, bahkan atau sampai ke tingkat provinsi. Itu menurutku kalau mau bersatu itu pasti kuat. Iya. Itu ya karena itu kan untuk masa depan desa yang mereka tempati masing-masing loh ya. Iya. Atau emang disengaja untuk menjadi desa yang tertinggal supaya banyak bantuan. Ya. Banyak subsidi, banyak BLT ya gitu. Itu kurang tahu ya aku ya, kurang tahu ya. Itu kan pemerintah kan jelas ya, dia memberikan uang anggaran segitu gedenya. Kalau kita lihat desa kita ya, jalan masih ada yang kayak gitu. Desa-desa sebelah kita jalan sudah wow bagus, bahkan kayak jalan tol gitu. Kalau desa kita itu ya kita tahu sendiri kan, kayak apa. Sudah cornya belang-belang. Iya. Baru disor udah apa namanya itu pasirnya mulai lepas. Nah, kayak gitu kan. Padahal kalau dilihat dari adanya anggaran dana desa yang diturunkan dari pemerintah pusat itu tahun berapa? 2017 ya kayaknya ya. Iya. 2017 atau 2014? Dana desa mulai 2017 ya. 2017. Kalau misalnya sampai 2020, contoh katakan kalau misalnya per tahun 1M, berarti kan sudah ada 3M. Iya. Masa 3M untuk membangun jalan desa. Kalau jalan desa sekelas desa kita itu berapa kilometer toh? Iya. Itu baru dana gitu. desa ya. Belum dana yang dari kabupaten, belum yang lain. Dana dari provinsi. Nah, kalau dilihat berapa kilo toh dana apa itu anggaran untuk memperbaiki jalan yang ada di desa kita. Kira-kira ada nggak 1.000 kilo itu? Ya tapi kan untuk menjadi kepala desa dia kan mengeluarkan amplop 100.000. Amplop untuk 150.000 untuk itu loh
nyogok suara itu loh. Wah. Itu kalau misal contoh misal ada yang minta amplop, nggak usah dikasih toh. Bukan minta, kandidatnya yang memberi. Kandidatnya yang Memberi ke masyarakat. Ini saya kasih 100.000, besok nyoblos aku ya. Oh, untuk masalah itu, kalau menurut sudut pandang saya gini ya, itu dana sogokan atau bagaimana? Nah, iya, namanya itu money politik itu. Money politik itu ya untuk bahas kayak gitu kurang paham ya aku ya, itu kembali lagi ke orang yang menerima. Iya. Mau nggak dia itu suaranya dibeli kan gitu. Iya. Kalau dulu waktu pencoblosan DPR, saya pernah dikasih amplop tapi saya tolak. Real. Kalau bicara jujur ya, bicara jujur tentang mengenai pemilu dari dulu pemilihan presiden, jujur saya nyoblos baru 2 kali. Dari masa saya punya hak pilih itu saya lebih sering golput. Iya. Karena apa? Satu, saya nggak suka partai-partai yang ngasih amplop-amplop kayak gitu. Dulu adalah dari uang dari partai, nominalnya katanya 30.000, itu saya tolak. Buat apa? Suara saya nggak semurah itu. Saya lebih suka, waktu itu memang saya katakan saya lebih baik golput. Saya hanya milih waktu itu kebetulan, itu kan 2014, kayaknya 2014 kayaknya. Pemilu serentak itu saya menggunakan hak pilih saya pertama di tahun itu, kebetulan waktu itu saya pilih Pak Jokowi. Oh. Yang lain saya sisihkan, nggak saya coblos. Yang saya coblos cuma pemilu itu. Bahkan pemilihan DPR, pemilihan apa itu nggak saya coblos. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu karakternya, tapi ada amplop yang datang ke saya tolak. Itu real, fakta. Iya. Iya, artinya ketika masyarakat mau menerima money politik, itu kan sama dengan suara dia dibeli. Terus ketika dia jadi kepala desa atau menjadi kepala daerah, dia kan butuh mengembalikan modal. Ya itu kan Ketika ada bantuan dari pusat, dari provinsi, ya dikit-dikit lah untuk balikin modal. Kayak gitu nggak? ya itu kan harusnya begini ya, masyarakatnya sendiri yang sadar ya. Masyarakatnya sendiri yang sadar. Kalau sifat pribadi saya nggak mau membahas untuk yang lain-lain ya. Itu untuk masalah suara. Mau dibayar berapapun, suara saya itu menurut saya mahal. Itu menurut saya. Jadi kalau saya sudah suka sama ini, diberi uang berapapun ya saya pilih yang itu. Karena menurut saya itu kan dari hati nurani, jatuh ke kandidat A. Ya saya udah ke situ, nggak mau belok-belok. Itu murni. Jadi mau berapapun ya nggak bakalan masuk gitu loh. Tapi di desamu udah pergantian kepala desa belum? Kalau selama saya punya hak pilih, itu saya milih ya cuman pemilu kemarin, kebetulan alhamdulillah yang saya pilih itu jadi. Itu bukan karena money laundry atau uang sogokan atau money politik atau apa, itu bukan karena itu ya, karena memang dari hati nurani dari awal saya yakin dengan pilihan saya gitu loh. Pilihanmu gimana? Alhamdulillah jadi. Enggak, maksudnya dia kalau dari sudut pandang. Kalau menurutku waktu itu dia itu bagus. Waktu itu ya tau karena apa, yang dia katakan itu waktu itu pengen dandani desa ya. Saya yakin karena apa? Saya melihat dari segi sepak terjangnya dulu ya, background dia itu seperti apa. Waktu itu dia itu mempunyai background seorang apa itu kontraktor atau mandor yang saya tahu. Kalau orang-orang seperti itu, menurutku dia bisa lah. Apalagi untuk menghitung proyek 1 meter, 2 meter pasti ngelotok kalau kayak gitu. Cuman ya untuk godaan-godaan yang lain aku nggak tahu. Karena waktu itu yang saya lihat dari situ. Oh, si A ini bisa kalau dipercaya gitu loh. Waktu itu kan dia memang jadi seorang apa itu yang ya katakan saja mandor lah ya, mandor atau apa aku kurang tahu. Yang penting backgroundnya dia itu tahu lah. Tapi kan unsur-unsur menjadi pembangunan. kepala desa nggak hanya ngurusi jalan. Ya karena itu nanti kan semua orang pasti bisa seiring berjalannya waktu berjalan. Dia itu bisa belajar. Jadi lama-kelamaan sesuai kebiasaan karena sering kumpul, sering duduk bareng, dia itu jadi tahu karena
untuk belajar itu kan nggak harus duduk di bangku sekolahan. Kalau itu menurut saya itu seperti itu. Kalau menurut saya itu seperti itu, jadi ya belajar itu dimanapun bisa. Apalagi kalau hanya untuk mempelajari sistem desa. Itu pasti nanti ada kan orang-orang lama atau senior-senior di dalam lingkup desa pasti bisa untuk mengajari, tergantung bagaimana senior-senior desa itu mengarahkan mau seperti apa. Kalau senior desanya itu rusak, ada indikasi A, B, C, D, kandidat yang baru jadi itu mengikuti ya rusak desanya. Tapi kalau dia beneran pengen dandani desa ya bagus, desa itu akan jadi, kemungkinan akan lebih baik gitu. Kira-kira berat nggak untuk mendandani desamu itu? Ya kalau untuk lingkup desa itu ya karena itu ngopeni kepala banyak ya mungkin adalah suara-suara yang agak gini-gini. Tapi sebagai seorang kepala desa dia itu harus tahu, oh ini yang perlu dikasih pencerahan, oh ini yang perlu dikasih pemahaman, oh ini dia sudah tahu. Harusnya dia itu punya pikiran-pikiran seperti itu gitu loh, agar tidak terjadi asumsi-asumsi yang menjadi suara-suara yang mungkin akan negatif ya. Kalau saya seperti itu. Tergantung kalau untuk orang lain ya itu kan asumsi mereka sendiri-sendiri ya. Tapi menurutku setiap desa itu bagusnya ada pemuda-pemuda yang kritis Iya, itu itu ada. harus tanamkan ke semua pemuda. Nah, harus. Supaya dia terbiasa punya critical thinking. Nah, supaya apa? Tujuannya itu agar supaya desa itu menjadi maju. Kalau saya seperti itu gitu loh. Contoh misalnya saya saat ini kritis sama desa. Ya tujuannya supaya desaku maju. Supaya apa? Warga itu mendapat fasilitas yang sudah menjadi haknya gitu loh. Iya. Bahkan begini, apa namanya, kalau menurut saya kan niat baik itu kan nggak cukup tanpa dibarengi dengan tindakan yang baik untuk membangun desa gitu ya. Nah, kalau menurut jenengan untuk mendandani desa dengan adanya kepala desa yang punya niat baik harus didukung sama masyarakat yang punya peduli terhadap desanya. Ya, itu dengan cara apa? Harus, contohnya ya itu memang harus melibatkan warga setempat. Warga setempat itu satu harus peduli sama desanya. Ada nggak pemuda yang mempunyai usulan-usulan yang positif? Ada nggak warga yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif untuk kemajuan desanya gitu loh. Jangan hanya bergantung sama sarekatnya, karena apa? Sarekat itu kan tentunya pasti banyak godaannya. Godaan terutama soal uang ya. Uang itu kan ya dikantongin nggak bicara, disimpan dimanapun juga nggak bicara kan. Nah kalau warganya nggak peduli, uang itu ya tetap diem. Tapi kalau ada salah satu warga yang mau melihat pekerjaan sarekatnya seperti apa toh. Nah, dana itu digunakan untuk apa? Nah, itu menurutku bagus. Tapi kalau sarekatnya dibiarkan sama warganya, ya otomatis godaan-godaan itu akan nggak tahu, kantongin wae. Niat baiknya hilang. Niat baiknya hilang karena kita semuanya tahu lah. Kalau dalam posisi kita sekarang, kita kritis misal. Tapi kalau kita duduk di posisi itu, kritis kita akan hilang. Karena apa? Nggak ada warga yang mengkritisi kita. Jadi kalau misalnya saya dapat kucuran dana, akan adalah indikasi setan-setan dalam hati. Wah, kantongi we bro, kantongi we bro. Wah, pasti. Karena apa? Itu pun nggak mudah. Menurut saya itu juga berat. Gitu loh. Jadi warga bersifat mengingatkan, kritis itu tujuannya untuk mengingatkan. Dana ini begini. Nah, sifat sarekat itu bertugas menyampaikan, dana dari pemerintah turun sekian, ini nanti akan dialokasikan untuk program ini. Jadi kan keterangannya jelas gitu. Kalau untuk Mas Jamil sendiri, menurut sampean baiknya bagaimana itu tentang sudut pandang desa? Ya, kalau menurut saya begini, ketika ada kepala desa punya niat baik, ya niat baik itu diturunkan ke masyarakat, bukan ke dirinya sendiri. Artinya begini, ketika dia menjadi kepala desa,
ya dia harus berani transparan, Ya. berani mensosialisasikan anggarannya berapa untuk apa, mulai dari desanya ke masyarakat. Nah, supaya semuanya terang ya. Kenapa kok masyarakat menjadi kritis? Karena informasi ini terputus. Ya, Yang seharusnya kewajiban pemerintah memberi informasi ke masyarakat itu terputus. terputus karena kurang terang. Sehingga memicu masyarakat yang kritis dia Angkat suara. berbicara. Nah, Ketika dia berbicara, dia kan melihat latar belakang dia. Karena dia orang lapangan, tentu bicaranya keras. ya. Dan kadang-kadang karena perkataannya keras, ditanggapi negatif, kayak gitu kan. Iya, Dikira dia mungkin menyerang, padahal Nah. dia mau minta penjelasan. Iya. Begitu. Seharusnya idealnya mulai dari pemerintah desa dulu, memberi pendidikan politik, memberi pendidikan tata negara, yaitu supaya tidak miskomunikasi. Nah, itu Bisa harmonis. Ketika suatu masyarakat itu harmonis dengan pemerintahnya, untuk menjadi desa yang maju itu saya pikir sangat optimis. ya harapan kita semoga saja ya antara sarekat dengan masyarakat itu harus saling menginformasikan. Iya. Jadi jangan terlalu ditanggepin yang negatif kalau menurut saya. Contoh misalnya yang terjadi dulu nama Mas Jamil kan pernah naik lah, booming jadi bahan pembicaraan di desa kita ya. Wah, Jamil gini. Wah, nah ini anaknya si A, dia itu lulusan gini. Ya, suaranya gitu. Cuman kan saya ikuti aja itu. Suaranya banyak itu. Ada yang mengatakan dia itu begini bagus, ada yang bilang gitu, ada yang bilang ya wah itu pengen hura-hura itu, pengen pasti ada unsur pengen mendapatkan keuntungan pribadi, adalah karena itu kan orang banyak ya, biarkan sesuai asumsi mereka sendiri-sendiri. Iya. Dan itu boleh, berpendapat seperti itu, punya pikiran seperti itu boleh. Menganggap si A terus kritis, dia punya kepentingan, ya orang menganggap seperti itu boleh. Tapi kan fakta perlu digali, perlu tabayun. Faktanya seperti apa kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, ya seharusnya informasi itu harus seimbang. Ketika mendapat informasi negatif, ya perlu klarifikasi, benar nggak informasi itu. Ketika mendapat informasi yang bagus, ya perlu klarifikasi juga. Harus didukung seperti kalau memang, itu enggak gitu loh. Kalau menurut saya pribadi ya, waktu Mas Jamil berada di posisi itu, saya mendukung. Wah, ini bagus menurut saya. Karena untuk kepentingan masyarakat luas itu memang sangat membantu. Itu memang sangat membantu agar apa? Wah, adanya salah satu warga seperti ini, otomatis dari pihak sarekat desa, dia juga akan berpikir, oh ternyata wargaku begini toh sekarang perkembangannya. Oh wargaku seperti ini. Kalau warganya diam, otomatis, walah wargaku goblok-goblok. Iya. Wargaku goblok-goblok, malah banget kira manut. Nah, itu nantinya akan muncul akan muncul apa itu ya? Pemikiran-pemikiran, contoh misalnya warganya duwe gede-gede ngapusi wira wis. Nah, akan ada nanti pemikiran-pemikiran seperti itu dari. Dan saya yakin gini Mas, setiap periode pasti ada pemuda yang bangkit. Pasti ada. Ada periodenya, ada masanya. Dan tidak menutup kemungkinan di desa itu menjadi makmur. Itu pasti. Cuma nggak tahu kapan kan. Nggak nah, tahu kapan. untuk tahu kapannya ya dimulai dari kepedulian pemuda terutama. Dan kepedulian pemerintah mau nggak memberi pendidikan politik, pendidikan tata negara ke masyarakat. Ya, itu memang kembali satu ke masyarakatnya, peduli nggak, pemerintahnya mau nggak menciptakan ruang untuk memfasilitasi warga-warga yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Kalau saya lihat di desa kita itu nggak kekurangan orang pintar, banyak yang lulusan sarjana, tapi rata-rata kepeduliannya itu kurang. Dia lebih mementingkan, menurut saya itu ini pemikiran saya saja ya, mementingkan diri sendiri gitu loh. Wah ini nggak ada nggak ada
nggak ada untungnya untuk diri saya. Kebanyakan itu seperti itu, tapi ya karena itu hanya rabaan saya, ya saya nggak tahu. Tergantung orangnya mau nggak, dia peduli nggak sama desa yang dia tempati, gitu. Karena kalau dilihat ya, untuk angkatan kita ya, Mas Emil sekolah, terus ada lagi siapa itu yang sekolahnya juga tinggi, contoh misalnya teman kita itu, teman madrasah itu ada yang sekarang jadi guru, bahkan dia itu pinter ya, tapi dia untuk ke arah ke desa kurang peduli ya. Paling-paling kalau ada gini-gini dia ngasih solusi, lebih baik dirembuk berdua gini-gini, ya itu bagus karena dia ambilnya tengah-tengah gitu. Tergantung dari pemuda itu sendiri, dia yang tahu arah, mau nggak dia itu memberikan arahan supaya masyarakat yang kurang apa itu pengetahuan, dia memberikan informasi pengetahuannya.